lanjutkan, keratitis tadi ya, jadi inflamasi pada kornea dan itu bisa menyebabkan kebutaan. Yang menyebabkan itu adalah bisa dengan trauma, bisa juga dengan penggunaan kontak lens yang sering jadi akan abrasi, kemudian bisa juga ketika operasi mata itu kadang-kadang juga bisa menginjuri, merusak kornea ya, menggores satunya. Kemudian bisa juga ada predisposisinya diabetes mellitus, immunosuppression, kemudian juga pembentukan air mata yang kurang lancar itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada kornea. Nah, penyebabnya bisa bakteri. Jadi 65-90% itu adalah penyebabnya adalah bakteri. Kemudian bakteri yang bisa memproduksi toksin atau enzim sehingga bisa merusak atau membolongi kornea gitu ya. Jadi karena penetrasi itu akhirnya epitelialnya bisa rusak dan bolong gitu ya. Nah, ini bakteri-bakteri penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Lalu pada kontaknya sih kebanyakan adalah Pseudomonas ya. Bisa juga Gonorrhea dan Meningitidis, Neisseria Gonorrhea dan Meningitidis. Lalu Haemophilus influenza juga. Nah, jadi influenza yang tidak sembuh-sembuh itu juga bisa menyebabkan keratitis. Lalu virus HSV herpes ya, itu bisa recurrent. Jadi dia menyebabkan kembali keratitis, lalu itu adalah virus, contohnya virus yang menyebabkan keratitis. Fungi atau jamur ya, Aspergillus. Aspergillus ini dia ada hifa-hifanya. Nah, hifa-hifanya biasanya dia bisa memiliki enzim yang bisa membolongi kornea. Kemudian ada juga protozoa yaitu Acanthamubas. Tapi ini jarang sekali. Jadi kebanyakan itu adalah seperti saya bilang adalah bakteri. Nah, ini kebanyakan dari kontak lens yang kurang bersih, pembersihannya lalu langsung dipakai lagi. Nah, ini dia bisa ditumbuhi oleh protozoa maupun jamur ya. Clinical presentation-nya ya, seperti ini ya, matanya sakit, bengkak ya, inflamasi, lalu ada fotofobia, jadi dengan cahaya itu dia sensitif ya, refleksnya juga berkurang, dan corneal edema, jadi ada corneal edema, jadi impaired vision ya, jadi penglihatannya kabur karena dia ada edem pada kornea. Diagnosisnya kita bisa pakai medical history, ya, seperti tadi ada recurrent atau tidak dari HSV atau tidak. Kemudian swab, kita bisa swab, bisa game staining, atau kultur kalau kita ingin tahu betul-betul dia itu bakteri apa. Lalu terapinya biasanya harus dengan segera dan harus pergi ke dokter mata ya atau ophthalmologist ya untuk melihat betul ini kornea yang rusak atau bagian yang lain ya. Lalu setelah itu ada keratitis, kita beralih ke endophthalmitis. Nah, ini juga serious infection ya. Jadi ocular chamber-nya yang terinfeksi. Jadi tadi kan kornea, lalu ada bagian ocular chamber. Nah, disitulah bakterinya itu dia tumbuh. Nah, itu bisa menyebabkan blindness atau kebutaan ya, karena bakterinya dia sangat invasif di tubuh di daerah itu. Nah, ini biasanya predisposisinya karena ada bakteriemia sebelumnya pada
ya ada bakteri, kemudian bisa naik gitu ya mata. Lalu bisa juga disebabkan oleh jamur Candida albicans ya, atau bakteri gram positif atau gram negatif, atau banyak yang sering menyebabkan ini Bacillus cereus ya. Aedes ya, jadi tapi ini sulit untuk dikendali, lebih sulit untuk ditangani karena dia di dalam ocular chamber itu. Jadi memang terapinya adalah antibiotik untuk menekan pertumbuhan, kalau memang itu bakteri, yang menekan pertumbuhan bakteri. Prosedurnya, nah ini memang lebih baik adalah mengeluarkan ya di operasi ya, jadi untuk mengeluarkan atau bakteri yang ada di situ. Nah ini dikerjakan dengan gerak biasanya. Jadi 1-5 hari setelah itu lebih baik untuk dikerjakan dengan segera. Tapi kadangkala juga kalau memang ada klien atau ada hal ini ya memang itu oleh dahan, tapi ditekan pertumbuhannya biasanya dengan antibiotik biasanya. Kemudian clinical presentation-nya ada sakit, matanya merah, fotofobia jelas gitu ya, dia dengan cahaya dia sakit, penglihatannya berkurang, pusing, ya, dan dia putar gitu ya ininya karena penglihatannya dan ada tekanan di bola itu juga membuat dia jadi pusing ya. Kemudian diagnosisnya tadi ya dengan kultur, jadi kita tes ini bakteri apa, lalu diberikan antibiotik cocok. Kalau itu ada bakterinya, kita bagus sistemik ya, spektrum. Bisa juga kita intravitreal, jadi antibiotiknya diinjeksikan langsung ke dalam mata, tapi harus dengan dengan dokter mata ya, karena kalau memang sudah sangat urgent itu bisa injeksikan, dan harus dengan dokter mata yang berpengalaman. Nah itu tadi mata. Sekarang kita balik ke tenggorokan. Nah, tenggorokan yang sering terjadi adalah pharyngitis tentunya ya. Nah, ini common ya, common infectious disease yang sering terjadi, bisa oleh bakteri, karena di dalam mulut kita sendiri sebenarnya banyak bakteri. Tapi kalau memang tubuh kita sedang tidak dan tidak kuat gitu ya, dan itu lebih mudah untuk menginfeksi tenggorokan. Dan mulutnya adalah entry point yang paling cepat. Jadi kalau bicara atau kita berkontak dengan orang ya, nah itu mulut, dan mungkin tangan kita kotor, terus kita pegang-pegang muka, nah itu bakteri mudah untuk masuk ke dalam mulut ya, dan itu bisa menginfeksi sampai ke pharyngitis. Biasanya self-limiting, jadi maksudnya dia bisa sembuh sendiri, tapi kadangkala yaitu kalau memang dia bakteri sudah sering terpapar antibiotik, atau mungkin memang ada wabah apa, nah itu sulit sembuh, jadi pharyngitis. Nah ini karena antibiotik malah praktek banyakannya, jadi penggunaan antibiotik terlalu sering itu kadangkala membuat antibiotik itu dia berubah menjadi lebih kuat, dan ketika menginfeksi itu sulit untuk efikasi dengan antibiotik yang sederhana. Jadi kita harus menaikkan derajat antibiotiknya maupun dosisnya gitu ya. Jadi memang antibiotik itu harus digunakan kalau memang perlu. Virus yang menggunakan antibiotik, nah itu bisa meningkat dari ganti untuk antibiotik selanjutnya akan menjadi lebih sulit. Nah, menjadi harusnya adalah pharyngitis. Kalau ini
Streptococcus yang sering menginfeksi itu 50% dari kasus itu pada anak-anak sering faringitis. Nah, biasanya grup Streptococcus, tapi juga bisa juga tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa treatment dengan antibiotik yang pas gitu ya untuk Streptococcus. Dan banyak juga adalah virus. Nah, rhinovirus, coronavirus ya, seperti sekarang kita sedang alami adalah coronavirus. Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan adenovirus, EBV, MV ya banyak ya, influenza, bahkan sampai HIV pun juga dia menyebabkan faringitis ya, tapi sebenarnya ini menyerang imunnya. Tapi yang menyebabkan faringitis itu adalah infeksi yang ikutannya. Jadi HIV-nya menurunkan imunnya, tapi apa namanya infeksi yang selanjutnya itu dia bisa jamur atau virus atau bakteri itu menyebabkan keparahan yang lebih parah dibandingkan yang tidak infeksi oleh HIV. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya faringitis. Jadi kalau dokter mulutnya ya buka. Nah di situ lihat ada putih-putih gitu ya, atau misalnya dia merah gitu. Kalau merah berarti dia ada inflamasi, dia bengkak. Kalau putih-putih mungkin ini adalah infeksi bakteri kebanyakan karena dia ada purula gitu ya, ada ekstraknya itu kebanyakan itu adalah infeksi dari bakteri. Nah, diagnosisnya biasanya kita lihat tonsillar exudatnya bisa kita ambil, kita cek apakah bakteri, lalu ada demam, tentunya kalau ada demam pasti ada infeksi dari bakteri maupun virus ya. Kadang tidak batuk, jadi belum sampai ke arah batuk ya. Kalau ada batuk juga bisa juga untuk mengeluarkan baru sampai faring biasanya di sisi ya, yaitu belum ada ya, karena dia baru menghasilkan lendir ya. Kalau dia mulai berlendir, nanti baru batuk. Oke, lanjut. Ini dosisnya ya. Terapinya lanjut aja mungkin. Terapinya yaitu biasanya kita dengan penisilin oral ya, penicillin gitu ya. Tapi ada juga misalnya yang dari dengan penisilin kita bisa pakai jenis antibiotik seperti Romycin, cefalosporin, dan azithromycin. Oke, ini kita lanjut dengan abses peritonsillar absesnya. Jadi ada peritonsillar abses. Jadi simptomnya biasanya kalau antibiotiknya tidak pas, dia akan keparahan dari itu inflamasinya. Lalu sekarang kita beralih ke epiglottitis. Nah, epiglottitis ini di epiglotisnya jadinya ya, seperti itu ada inflamasi pada epiglottis. Dia ciri-cirinya ada high fever, jadi panas gitu ya. Nah, ini bisa sulit untuk menelan. Jadi kalau pasien sudah sulit untuk menelan, biasanya sudah sakit epiglottis infeksinya. Kemudian bisa juga disertai dengan sulit untuk bernapas ya. Itu kita bisa pakai alat laryngoscope untuk melihatnya. Ada karena yang terinfeksi epiglottis kadang-kadang bisa sampai obstruksi pada saluran pernafasan. Ya. Itu bisa menyebabkan kematiannya seperti yang terjadi pada COVID ya.
Nah, ini penyebabnya patogennya adalah Haemophilus Streptococcus pneumoniae Staphylococcus. Nah, kemudian terapinya dengan cephalosporin bisa 7 sampai 10 hari ya. Lalu berarti infeksi telinga. Nah, infeksi telinga ini bisa dibagi beberapa. Ada otitis media eksternal, media, dan internal. Nah, pada otitis eksternal, dan ini pada otitis eksternal, dia ada di luar telinganya ya. Nah, ini terjadi pada orang yang imunokompromis, kompeten, contohnya orang-orang HIV. Nah, kalau ini adalah disease, jadi dia tidak life threatening karena masih di permukaan luar dari telinga. Biasanya dia gatal terus sakit ya, redness ya, seling merah, kemudian dia buka ciri-cirinya yang bisa disebabkan gram negatif bakteri Pseudomonas ini dosis prevalen ya, seringkali terjadi. Lalu Staphylococcus, jadi ini nosocomial jadi. Baik, lanjut. Tadi juga disebutkan oleh Candida atau Aspergillus. Terapinya kita bisa dengan sinomycin, dopotrimazole, atau metazol. Nah, kemudian selain itu sana juga malignan ya, jadi ganas kita bisa dengan dengan CT scan MRI kalau memang dia biasanya bukannya dia ada ada kayak semacam bukan keganasannya di dalam. Kemudian otitis media, nah ini sering terjadi pada anak-anak. Nah ini biasanya ada frekuensi bisa terjadi obstruksi pada eustachinya. Nah, jadi kita bisa lihat dari dia di darah dengan sini bisa infeksi dalamnya. Nah, itu harus segera ditangani supaya tidak dia disebabkan oleh virus dari respiratory infection, dari infeksi pernafasan, flu. Kemudian mulai dari cairan serum ya, ini kemudian dia bisa rusak kalau memang tidak ditangani dengan itu mengikuti dari kalau misalnya kita batuk itu biasanya kan dokter cek ya bahwa dia sampai ke dalam infeksi baik di bakteri maupun virus. Ini kalau memang sama menginfeksi spesies dengan otitis media. Nah, clinical presentation-nya dia itu sakit ya, kemudian vertigo, itu ya, takmusnya juga gila itu ya, lalu fever tentunya ya, itu demam juga, dan bisa mengakibatkan kehilangan pendengaran seperti itu. Hasilnya dengan ini kriterianya, jadi bagaimana kita dia dari media atau dalam terkena ya, kita harus lihat tentunya harus dengan alat ya, itu nanti mungkin kalian aja untuk telinga apakah dia sudah mencapai pada membran telinganya atau tidak, jadi dia masih di dalam
Oke, lanjut. Penyebabnya adalah ini streptococcus sama virus influenza ya, influenza. Jadi saluran pernafasan terus streptococcus ini ya, Staphylococcus aureus, Mycobacterium catarrhalis ya. Jadi itu banyak adalah bakteri yang menginfeksi saluran pernafasan dan dia bisa ke saluran telinga. Terapinya dengan bisa bisa juga dengan Azathioprine ya, aerobic lah tentunya ya, mungkin bisa sampai 7 sampai 10 hari. Lalu ada namanya mastoiditis. Nah, ini rheumatis media aplikasi. Dia penonjolan mastoid ini dia di sini, jadi dia penonjolan seperti ini. Nah, ini sudah sampai ke daerah yang bilang inah. Nah, ini harus bahkan terapinya jadi diperpanjang, terapi biotiknya biasanya untuk prediksi seluruh menginfeksi. Lalu kita ke hidung. Ini sekarang infeksi sinus ya. Sinus, nah ini bagian nanti kalian belajar ethmoid, sphenoid ya. Jadi yaitu inflamasi penasal dan sinus daerah ya. Kalau kita ini ya, sinusitis. Nah ini disebabkan oleh bakteri virus. Jadi ini sebenarnya feeling tidak selesai, kemudian ada atau mungkin ada alergi yang menyebabkan pembentukan dari mukus di daerah hidung itu dia terus penuh sehingga memenuhi rongga yang ada di frontal, kemudian ada di nasal sini ya, sehingga itu jadi yang baik untuk membuat bakteri virus, kebanyakan bakteri karena di dalam tubuhnya dan kalau media buah kantung itu menjadi inflamasi. Patogenesnya dia darah itu jadi terus obstruksi untuk asid ya dari cairan, dan cairan itu oleh normal dari oralnya karena kita banyak bakteri dan dia bisa naik ini. Nah itu dia daerah sinus. Predisposisi kondisinya saya sebutnya nanti tidak saja persepsi. Ini persepsinya dia pusing, kemudian ya smell tentunya dia baik, dan juga kalau sudah parah ya infeksinya adalah dia menyebabkan demam. Bakterinya bisa bagaimana kan? Nah, dilihat ini juga tetap sama, hampir bisa main pada restori, kemudian ini kemudian anaerob juga bisa di daerah itu ya, seperti itu. Diagnosisnya cairan meningkat biasanya, terus white blood cell-nya yang normal yang meningkat. Nah, kalau memang infeksi yang banget ya, dia dari sampel kita bisa ambil, bisa ukur, bisa kita cek apa yang korelasi dengan penyakit yang di respiratorinya tidak, atau untuk terapi lanjutan yang sampai sejauh mana kita bisa X-ray, CT scan ya, untuk melihat lalu perlu
dilakukan tindakan bedah atau di apa di dot gitu squidnya seperti itu. Oke, ini viral bisa ya, kadang viral ini respiratory kita infeksi punya virus, kena virus itu akan berparah karena dia juga bisa dia infeksi memang penuh dengan bakteri gitu. Terapinya dengan antibiotik tentunya bisa ya, ini bisa mungkin awal-awal mungkin makin naik menjadi fix terapi bisa menghindari si infeksi ya, biasanya bisa ya, untuk dan dibersihkan dan kongesan bisa juga saling irigen oleh itu kita bisa akan dengan saling irigen kalau sudah sampai ke frontal itu kita jadi harus di untuk memang radikal yang benar-benar pulih. Biasanya memang pusing karena di dalam frontal ini dia kan ada tekanan itu bisa membuat pusing dari pasien sinusitis. Oke, dulu Ibu kulitnya Ibu akan menjelaskan tentang bakteri yang sendiri ya, jadi bukan dari tapi bakteri